Berjarak sekitar 88 km atau sekitar 1,5 jam dari kota Surabaya melalui tol, Jombang yang dikenal dengan sebutan kota santri adalah rumah bagi banyak ulama besar negeri ini, dengan pondok pesantren sebagai salah satu tonggak perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Tika Aziz dalam Jejak Islam. Dan hari ini saya sudah ada di Jombang. Jombang adalah rumah bagi banyak sekali ulama-ulama besar tanah air. Namun kiprahnya bukan hanya di dunia dakwah, namun juga dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menapaki jejak perjuangan salah seorang ulama besar Jombang, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di mana? Di pondok pesantren yang didirikannya, yaitu di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan pemirsa, apa saja peninggalan yang masih dapat kita lihat hari ini? Selengkapnya hanya di Jejak Islam. Kedalaman ilmu agama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kebijaksanaan, dan kearifannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat, kiprahnya dalam dunia dakwah seakan tidak pernah habis dibicarakan, walaupun beliau telah lama berpulang. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Melalui pondok pesantren ini saya akan mengajak Anda menelusuri jejak perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mulai dari kitab-kitab yang beliau tulis, tradisi pendidikan yang masih ada hingga saat ini, sampai dengan menelusuri bangunan-bangunan awal pendirian pondok pesantren yang sudah ada sejak zaman pendirian awalnya, yaitu dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana selengkapnya pemirsa? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berkelana untuk mencari ilmu ke berbagai pondok pesantren sejak usia 15 tahun. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonerjo Jombang, Langitan Tuban, dan pesantren Tenggilis Surabaya. Beliau juga pernah nyantri di pesantren Kademangan, Bangkalan Madura, di bawah asuhan Kiai Haji Khalil Abdul Latif. Mbah Hasyim itu lahir tanggal 14 Februari 1871. Jadi kalau anak-anak sekarang 14 Februari itu Valentine ya, tapi itu adalah hari kelahiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Gedang. Gedang itu Jombang sebelah utara, ya, mungkin sekitar Tambak Beras itu. Ibu beliau itu bernama Nyai Halimah. Nyai Halimah ini putra Kiai Utsman. Ya, Kiai Utsman itu salah satu ulama yang tinggal di situ, daerah Gedang situ, dan ibu beliau Nyai Halimah ini terkenal dengan sebutan Nyai Winih. Winih itu kalau bahasa Indonesianya bibit, karena Kiai Utsman ini setiap kali punya putra atau putri itu tidak berusia lama, jadi meninggal, maka ketika beliau itu punya putri namanya Halimah disebut juga Nyai Winih karena yang usianya agak panjang. Dan Kiai Utsman punya santri namanya Asy'ari. Nah, akhirnya Asy'ari ini oleh Kiai Utsman dinikahkan dengan putrinya yang bernama Halimah atau Nyai Winih tadi itu. Nah, dari pernikahan antara Asy'ari dengan Nyai Halimah itu lahirlah salah satunya adalah Mbah Hasyim. Ya, jadi masa kecilnya mungkin beliau lahir di Gedang, tapi akhirnya ketika beliau masih kecil itu diboyong ke Desa Keras. Desa Keras itu kalau dari Tebu Ireng kurang lebih 2 kilo ke arah barat, dan di sanalah Mbah Yai Asy'ari itu mendirikan pesantren, dan termasuk juga makam Mbah Asy'ari itu di Desa Keras itu. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan ulama besar yang lahir di Indonesia. Beliau merupakan panutan dari
kiai-kiai yang ada di tanah Jawa khususnya dan Indonesia secara keseluruhan. Beliau mendapat gelar Hadratus Syekh karena keilmuan dan juga kepemimpinan beliau selama di Tebu Ireng dan juga selama berkiprah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Madrasah Muallimin Hasyim Asy'ari merupakan jawaban atas keinginan dari beberapa alumni ketika periode kepengasuhan almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau ingin nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa lestari kembali, bisa muncul kembali dari santri-santri yang ada di pesantren Tebu Ireng. Itu semua saling berkaitan, saling berhubungan, sehingga diharapkan santri terutama yang ada di Madrasah Muallimin Hasyim Asy'ari ini bisa mengikuti dan juga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan sehingga menjadi penerus perjuangan ulama sekaligus juga menjadi tauladan dari umat Islam. Sebagai seorang guru, pendakwah, juga pejuang, Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah bagian penting dari perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sendiri yang mendirikan pondok pesantren ini pada tahun 1899 Masehi. Sebelum Ponpes Tebu Ireng berdiri, Dusun Tebu Ireng merupakan tempat perjudian, bahkan juga seringkali terjadi perampokan dan pencurian di dusun ini. Namun perlahan, dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat membawa warna baru yang lebih baik bagi dusun ini. MTS Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng adalah merupakan unit yang tertua di pesantren Tebu Ireng. Kegiatan sehari-hari dari pagi dimulai dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama, kemudian disusul dengan kegiatan sholat duha, kemudian pelajaran KBM, sampai jam 1 siang, kemudian anak-anak istirahat di pondok, sore dilanjutkan setelah asar dilanjutkan dengan kegiatan diniyah, baca Quran dan tahfidz, kemudian baca kitab. Alumni kita alhamdulillah banyak menuai prestasi, ada yang dapat beasiswa kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah, ada yang di Mesir, di Turki, dan di negara-negara lain. Kemudian sebagai contoh, Bapak Ma'ruf Amin, Gus Dur, itu adalah alumni dari MTS Salafiyah Syafiyah Tebu Ireng. Mengawali pondok pesantren dengan mengajar 28 santri saja pada awal pendirian, kini Ponpes Tebu Ireng telah memiliki ribuan santri. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat manusia harus bisa bersyukur agar tidak tersungkur, karena kita telah diberi nikmat dari Yang Maha Ghafur. Jikalau kita ukur dengan pesawat tempur, pastilah tidak terukur. Betul. Saya di sini mendapatkan banyak sekali pelajaran dan ilmu-ilmu pengetahuan dari para guru-guru yang ada di sini. Contohnya saja seperti ilmu tentang berakhlakul karimah. Dan juga saya di sini lebih banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu agama, khususnya di bidang kitab kuning. Karena ilmu dasar dari membaca kitab kuning ialah yaitu ilmu nahwu dan shorof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Prestasi saya selama di MTS ini
Alhamdulillah pernah memenangkan lomba sambung ayat Al-Quran Juz 30. Mengapa saya mondok di sini? Yang pertama, karena saya ingin mendapatkan keberkahan para masyayikh Tebu Ireng, khususnya keberkahan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Banyak sekali pengalaman-pengalaman sekaligus prestasi yang saya dapatkan. Salah satunya yakni saya alhamdulillah menjadi finalis Musabaqah Tilawatil Quran se-Jawa Timur yang diadakan oleh Universitas Terbuka. Prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan yaitu yang pertama, mulai dari lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang alhamdulillah meraih juara harapan di tingkat Jawa Timur. Yang kedua, yaitu menjadi vokalis utama lomba Banjari tingkat Jawa Timur dan alhamdulillah sudah meraih juara 3. Alhamdulillah kami berdua pernah ikut kejuaraan baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki ku fasal suci. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun disunahaken fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Illa ba'da zawali kejaba sakwise ing sire srengenge disoimi keduwe wong kang poso. Wa huwa utawi wong kang poso fi talatati mawadi'a ing dalem 3 pira-pira panggonan. Asyadu luweh banget istihbaban kesunahane inda tawayyurul fami nalikane berubahnya mulut min azmin saking azam wa wiri hilan iyane azam wa indal qiyami lan nalikane ngadeg minan naumi saking turu wa indal qiyami lan nalikane melaksanakan ila sholati maring salat. Madrasah di Tebu Ireng ini didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai perwujudan keinginan beliau untuk membina generasi yang islami, di mana pada saat zaman itu pendirian ini di penjajahan ini adalah pembodohan terhadap masyarakat. Maka rintisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pesantren Tebu Ireng dimulai dengan mengajarkan ilmu agama dari ke tempat yang sederhana, namun keilmuan yang itu tidak luntur dari hal-hal luhur di agama. Selanjutnya pada generasi selanjutnya, tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih ada, itu dari putranya Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau menginginkan ada pembaharuan di pembelajaran, maka sudah dimulailah pendidikan yang bersifat formal, Madrasah Nizamiyah. Nah, Nizamiyah ini 1959 dan pada saat itu inilah yang menjadi cikal bakal dari berdirinya Madrasah Aliyah. Tempat belajar yang dulunya hanya bangunan bilik bambu berukuran 6 x 8 meter persegi saja pun kini sudah tergantikan dengan gedung-gedung modern yang digunakan untuk menunjang proses belajar para santri. Melalui institusi-institusi pendidikan ini, Tebu Ireng terus menjawab berbagai tantangan zaman yang terus bergerak, sembari terus mempertahankan nilai-nilai keaswajaan sebagai pondasi yang dibentuk pada diri alumni-alumninya. Dalam hal metode pembelajaran, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang juga masih mempertahankan banyak tradisi belajar yang sudah ada sejak zaman awal pendirian Pondok Pesantren. Seperti metode Bandongan, sebuah metode memahami isi kitab kuning dalam bentuk form besar di masjid yang biasanya diisi langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren. Salah satu metode belajar yang menarik di Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah adanya musyawarah kitab kuning. Melalui musyawarah kitab kuning ini, para santri diharapkan bisa memiliki penguasaan yang lebih mendalam terkait dengan kitab kuning. Mereka juga diharapkan memiliki nalar kritis yang menjadi lebih baik lagi setelah musyawarah, dan yang terpenting adalah mereka memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Ada pula program belajar musyawarah kitab yang diikuti oleh santri-santri setingkat SMA atau MA. Dalam kegiatan ini, para santri yang tergabung dalam kelompok musyawarah akan membahas bab dalam kitab kuning dengan didampingi oleh seorang ustadz yang nantinya akan memandu jalannya diskusi. Dengan metode 2 arah semacam ini, harapannya santri akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait bab-bab dalam kitab kuning yang memang harus dikuasai oleh lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Berbicara tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini ibaratnya kita ini berbicara tentang samudra yang tidak bertepi, gitu ya. Jadi Gus Solah, cucu beliau, pengasuh sebelum Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud,
menggambarkan Hadratus Syekh itu punya 3 peninggalan. Peninggalan pertama adalah kitab-kitab beliau, dan yang kedua adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Saya mengambil apa yang saya terima langsung dari Allahyarham Profesor Dr. Yetolha Hasan, ya, mantan Menteri Agama. Beliau ini memang beliau tidak ketemu dengan Hadratus Syekh, tapi beliau ini ngaji kepada santrinya Hadratus Syekh, Yai Idris Kamali. Beliau mengatakan kepada kami, kita ini jadi orang Indonesia, jadi santri Indonesia, ini sangat bersyukur. Karena ulama kita mengajarkan 2 cinta, ya, bukan 2 istri, 2 cinta. Ya. 2 cinta. 2 cinta. Yaitu yang pertama cinta negara dan cinta agama. Ya. Nasionalisme ini adalah as-sunnah an-nabawiyah. Nasionalisme memiliki rasa cinta pada negara, ini adalah bagian dari mengikuti sunnah Nabi. Hadratus Syekh sebagai tokoh yang masyhur dengan ilmu hadis, masyhur dengan kajian hadisnya, gitu ya. Tentu sangat memahami bagaimana Hadratul Rasul Muhammad ini sangat mencintai tanah kelahirannya, Makkah. Kita melihat sejarah ketika Hadratul Rasul itu pernah berkata, "Wallahi innaki la ahabbu ardillah." Wahai Mekah, engkau adalah tanah Tuhan, tanah Allah yang paling aku cintai. Nah tentu ini kan konsepnya bagi Hadratul Rasul yang lahir di Mekah. Kalau kita kan berarti ngomongnya ke tanah kita, Indonesia ini. Demi Allah, wahai Indonesia, engkau adalah tanah Tuhan yang paling aku cintai. Tentu ini bukan bid'ah, dan ini adalah sunnah nabawiyah yang sudah dari Hadratul Rasul diwarisi para sahabat hingga pada kita. Dan ini sudah warisan dari Nabi ke para kiai sampai pada kita. Dan Hadratus Syekh sangat masyhur dengan itu. Bahkan kita ini punya slogan ya dari Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Beliau mengatakan laula Tebu Ireng mastaqalla Indonesia. Tanpa Tebu Ireng belum tentu Indonesia merdeka. Ya Allah. Dari kiai kami, dari Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Selain tradisi pendidikan, jejak peninggalan Sang Hadratus Syekh yang masih dapat kita lihat saat ini adalah bangunan lama asrama santri di bagian depan pondok pesantren. Ada pula bagian dalam masjid yang masih dipertahankan keasliannya sebagaimana dulu awal didirikannya. Walaupun sudah mengalami perluasan, tiang-tiang dan lantai-lantai bagian depan masjid juga mihrab masjid masih sebagaimana awal dibuatnya dulu. Selain itu, kamar Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi kitab-kitab koleksinya dan sebuah dipan kayu tempat beliau beristirahat juga masih tertata dengan baik, walaupun sudah mengalami renovasi di beberapa bagian. Kitab-kitab karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang beliau tulis sendiri juga masih disimpan oleh Perpustakaan Tebu Ireng sebagai koleksi khusus, dan juga disimpan di Museum Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Di museum ini juga terdapat tongkat kayu yang dulu diberikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan Madura kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersamaan dengan sebuah tasbih dan surat Toha ayat 17 sampai dengan 21 yang kemudian dimaknai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai restu serta dukungan Syekhona Khalil kepada Kiai Hasyim untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya berkiprah di bidang pendidikan dan dakwah Islam. Beliau juga tergerak melihat persoalan bangsa Indonesia yang kala itu masih berada di bawah pemerintah kolonial Belanda maupun penjajah Jepang. Pada masa Belanda, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Belanda, dan fatwa ini memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Ini adalah tongkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pemberian dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan yang dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin pada tahun 1924 sebagai tanda restu untuk berdirinya organisasi NU. Juga ada peninggalan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berupa centong nasi beserta tempat nasinya. Centong nasinya terbuat dari kuningan. Ini membuktikan bahwa beliau bukan hanya seorang ulama yang menulis kitab-kitab, tapi juga seorang petani dengan bukti centong nasi dan juga tempat nasi yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu ketika sowan ke dalam seperti itu. Adapun kitab
dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kitab koleksi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akan tetapi yang asli di sini adalah di situ ada tulisan tangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu dibeli dengan harga Rp6 pada tahun 1343 Hijriah, seperti itu. Setelah banyak berkiprah bagi agama dan bangsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 Masehi atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Di komplek pemakaman ini juga dimakamkan putra beliau Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu beliau Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setiap harinya, komplek pemakaman ini tidak pernah sepi peziarah. Menurut catatan, sebelum pandemi COVID-19, peziarah yang datang di awal pekan bisa mencapai 5.000 sampai dengan 8.000 orang. Sedangkan di akhir pekan, bisa mencapai 12.000 sampai dengan 15.000 orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang telah wafat. Perjalanan dan keteladanannya terus hidup membersamai perjalanan bangsa yang ikut didirikannya, Indonesia. Atas jasa-jasanya terhadap negara semasa hidup, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Kepada para santri dimanapun berada, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Santri zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu gunakan kesempatan di masa menuntut ilmu di pesantren untuk mempersiapkan diri kalian menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena masa depan bangsa ini terletak di tangan kalian. Bersemangatlah. Rajin-rajinlah belajar, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan bisa kalian raih. Pemirsa, walaupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah lama berpulang, namun gagasannya tentang keagamaan maupun berkebangsaan masih terus hidup menjadi nafas negeri ini. Dan pemirsa, inilah akhir perjalanan saya dalam menapaki jejak perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Akhir kata, saya Tika Aziz, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Jejak Islam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.